Sejumlah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor silih berganti melanda beberapa daerah di Indonesia sebagai dampak fenomena La Nina. Curah hujan tinggi ini diprediksi masih terus terjadi hingga awal Februari 2022 mendatang. Kandang sapi di bawah. Ancaman bencana hidrometeorologi ini tidak hanya dirasakan warga ibu kota. Banjir bandang dan tanah longsor juga melanda kota Batu, Jawa Timur dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Banjir besar yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat bahkan tidak surut selama 4 pekan. Tidak hanya menimbulkan kerugian material, banjir juga merenggut nyawa. Tingginya curah hujan ini tidak lepas dari fenomena La Nina, yakni pendinginan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang berpengaruh pada potensi kenaikan curah hujan di Indonesia secara umum. Kondisi ini juga diperparah dengan dampak perubahan iklim global yang memicu intensitas cuaca ekstrim semakin tinggi. Selain kecepatan respon yang harus terus ditingkatkan, sistem peringatan dini juga harus berfungsi dengan baik, cepat, dan akurat. Edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait potensi bencana pun menjadi salah satu mitigasi kunci untuk menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban jiwa. Ya, memasuki musim hujan ini dan akhir tahun, kita sangat merasakan ya dampak dari perubahan iklim, dari pemanasan global dalam bentuk cuaca yang semakin ekstrim, badai, siklon tropis, dan juga nanti curah hujan yang jauh lebih lebat yang akan menimbulkan banjir dan lain sebagainya. Belum lagi La Nina yang katanya akan segera bersama kita. Nah, hal ini tentu saja kita harus waspadai semuanya apa yang perlu kita siapkan dan juga bagaimana kita memitigasinya. Nah, untuk lebih tahu lagi kira-kira bentuk-bentuk dari bencana hidrometeorologi yang potensial khususnya di Indonesia. Saya sudah ditemani oleh Kepala BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Bu Dwi Korita Karnawati, dan kita biasanya sambut sebagai Bu Rita ya. Rita, untuk melihat kira-kira di mana-mana saja, apa-apa saja yang kita harus waspadai dan persiapan khususnya BMKG supaya kita melewati semua ini dengan aman. Bu Rita, apa kabar? Baik, Sehat Mbak selalu? Desi, alhamdulillah sehat. Terima Iya. kasih Mbak Desi hadir kesekian kalinya di BMKG. Iya, ini salah satu tempat favorit saya ini. Oh, Banyak terima sekali yang kasih. kita bisa pelajari ya di gedung ini yang berkaitan dengan meteorologi, klimatologi, geofisika, apalagi sekarang kita sudah menghadapi dan merasakan dampaknya dari perubahan iklim itu sendiri. Bu Rita, kita melakukan wawancara ini tentu saja sudah di PCR, antigen, kita semua fully vaccinated, kita jaga jarak. Oke. Bu Rita, apa-apa saja kira-kira bentuk-bentuk dari cuaca ekstrim maupun bencana hidrometeorologi yang harus kita waspadai beberapa bulan ke depan ini? Betul sekali. Yang pertama, saat ini kita memasuki musim hujan. Sudah lebih dari 90% zona musim di Indonesia sudah memasuki hujan. Nah, dan hal ini terutama dikontrol oleh pergerakan angin atau angin monsun dari arah Asia, dari atas sebelum masuk ke Indonesia, melintasi Samudra Pasifik dan masuk ke wilayah Indonesia membawa uap-uap air. Nah, artinya itulah yang mengakibatkan turunnya hujan di wilayah Indonesia. Selain juga akibat dari kondisi topografi lokal ya, jadi siklus hidrologi lokal juga terjadi. Namun bersamaan dengan masuknya musim hujan, tadi sudah disinggung terjadi La Nina. La Nina ini bukan badai, tetapi La Nina itu adalah anomali iklim global
Jadi global, anomalinya tidak hanya di Indonesia. Nah, itu akibat adanya anomali suhu muka air laut di wilayah Pasifik ekuator, terutama bagian tengah dan timur, ini menjadi lebih dingin dari normalnya. Sedangkan perairan di Indonesia ini semakin hangat dari normalnya. Gambarannya biasanya normal di Indonesia itu 25-26 derajat Celcius. Saat ini sudah mendekati 30 derajat Celcius. Ada 29, Jadi 28. ada peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga terjadi kontras, gap antara Samudra Pasifik dengan perairan di Indonesia. Kontras ini mengakibatkan perbedaan tekanan udara di atas permukaan laut ya. Dan disitulah terjadilah kondensasi atau jadi pelembaban itu. Terutama ya ini pembentukan uap-uap air plus ada pergerakan uap air dari yang lebih dingin ke yang lebih panas. Jadi dari Pasifik ke wilayah Indonesia. Jadi ada tambahan pasokan uap air sehingga memicu pembentukan awan-awan yang lebih intensif dan BMKG memprediksi mengakibatkan dapat terjadi peningkatan curah hujan bulanan mulai Oktober sampai katakan Maret. Jadi tahun puncaknya 2022 ya. Puncaknya bulan? Puncaknya adalah di bulan Januari Februari. Tapi sekarang kita sudah merasakan ya. Sudah mulai peningkatan curah hujan dapat mencapai 20 hingga 70%, bahkan di wilayah tertentu ada yang 100%. Nah, inilah kalau kita bicara potensi bencana hidrometeorologi tidak bisa terlepas dengan dampak apa yang global dan juga regional yang tadi dari Asia dan juga dampak lokal yang wilayah kita kan bergunung-gunung. Iya, wilayah kita bergunung-gunung dan juga kepulauan pasti ini Kepulauan, kan ada dampaknya terhadap. Betul sekali. Belum lagi kalau La Niña itu kan berlangsung tidak sesaat. Jadi mulai Oktober itu lemah, sekarang sudah mencapai awal dari moderat. Nah, ini sampai diprediksi sampai katakanlah Februari Maret. Namun sewaktu-waktu dari arah Samudra Hindia itu juga dapat terjadi siklus yang 40 sampai 60 hari arak-arakan pergerakan awan yang dari Samudra Hindia sebelah timur Afrika di sepanjang ekuator melintasi Indonesia menuju ke Pasifik. Saat melintasi Indonesia, kumpulan awan-awan dari Samudra Hindia tadi, ini karena perbedaan tekanan udara juga, perbedaan suhu muka air laut juga, karena kita lebih hangat ya. Nah, itu saat masuk ke Indonesia tertabrak gunung-gunung ya, akhirnya turun sebagai hujan. Jadi ada pasokan lagi dalam skala beberapa hari sampai 1 minggu, 5 hari. Jadi bisa akumulatif. Monsun Asia, kemudian La Niña dari Pasifik, kemudian istilahnya tadi pergerakan ini awan-awan ini disebut Madden-Julian Oscillation. Kemudian secara sesaat selama 3 sampai 5 hari terbentuk siklon-siklon. Ini kan bermunculan ini. Dan baru kali ini dalam waktu 1 minggu ini ada 2 siklon bersamaan dan masih ngantri 1 bibit siklon lagi. Oke, mungkin kita bisa fokus ke siklonnya. Kalau tidak salah, salah satunya yang sudah mulai itu yang Nyatoh ya. Mungkin bisa. Nyatoh di atas sudah terjadi. Sudah. Nah, ini sekarang dalam proses apa Nyatoh ini? Masih berkembang terus atau sudah mulai masuk ke darat? Nyatoh ini, alhamdulillah Indonesia tuh di ekuator. Di ekuator dalam lingkup tropis 10 derajat lintang utara selatan, di situ rotasi bumi lebih cepat. Karena jari-jari bumi lebih panjang. Rotasi bumi yang lebih cepat ini mengakibatkan siklon-siklon itu gerakannya tidak bisa tembus gaya Coriolis tadi. Sehingga siklon ini semakin menjauhi wilayah Indonesia. Jadi tadinya kan agak dekat ke utara Papua di Pasifik. Tapi ini sekarang sudah bergerak menjauh ke arah Filipina, nanti ke arah utara barat laut, akhirnya punah. Ya, jadi nanti akan punah. Kita bisa dikatakan cukup selamat ya dari dampak Nyatoh ini. Sekarang. Tapi tadinya ada pengaruh juga ke misalnya ke Papua, kan minimal gelombang tinggi.
Nah, Kadang-kadang disertai angin biasanya kencang. berapa lama ya satu siklon itu bisa bertahan? Nah, biasanya tidak lebih dari 1 minggu. Jadi beberapa hari. Kalau di wilayah tropis seperti ini, cepat punah relatif. Jadi beda kalau laninya kan bertahan berbulan-bulan. Nah, baru kemarin sekitar jam 7-8 malam lahir lagi siklon yang baru ini di sini. Apa namanya? Teratai. Teratai. Sudah, ini sudah lahir persisnya di mana dan kenapa ini lahirnya di tempat itu? Betul. Ini lahir di sekitar barat daya dari Lampung ya. Pada jarak sekitar 600 km sekian dari tepi pantai Lampung ini. Kenapa lahir di situ? Karena di zona lahirnya siklon ini, di situ terdapat suhu muka air laut. Jadi suhu muka air laut di wilayah tersebut itu semakin hangat. Lebih hangat dari sekitarnya. Tadi yang dikatakan mendekati 30 derajat ya, padahal normalnya kan 25-26. Sekitarnya masih dingin. Nah, perbedaan suhu inilah mengakibatkan udara, jadi perbedaan tekanan udara terjadi sehingga angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi dari sekitarnya terkonsentrasi menuju ke ini. Berputar-putar dan berjalan kan? Berjalan. Nah, ini semakin jauh. Trajektorinya akan sampai di mana? Ini ke arah Australia. Jadi ini ke arah tenggara selatan. Jadi nanti ini semakin menjauh. Nah, tapi karena baru lahir tadi malam, dampaknya mungkin saat ini masih terasa lah tadi di wilayah. Malam ini kita masih tanggal 2 kencang. Desember ini sekarang ya. Jadi diharapkan dalam 1 minggu sudah semoga saja tidak sampai 3 hari lah. Kira-kira dalam 3 hari ini semakin jauh dan dia semakin energinya semakin habis. Karena kalau dia semakin dingin, kan yang membuat energi itu panasnya tadi. Semakin dingin dia semakin lemah dan punah. Akibatnya di situ kecepatan memutarnya itu semakin kencang ya. Batasannya 35 knots, yaitu sekitar 65 km dalam 1 jamnya. Ada lagi yang mau lahir yang akan justru membahayakan bagi kita di Indonesia? Betul. Ini di sebelah barat daya Sumatera Utara, ini masih bibit siklon 94W. Ini kodenya. Belum ada namanya? Belum boleh diberi nama, karena belum lahir. Ada kriterianya. Kriteria nama itu keluar, kalau misalnya di pusatnya itu tekanan udaranya lebih rendah dari 1000 hektopascal, lebih rendah dari 1000 hektopascal, dan akibatnya di situ kecepatan memutarnya itu semakin kencang ya. Batasannya 35 knots, yaitu sekitar 65 km dalam 1 jamnya. Itu berarti sudah lahir ya kalau sudah lahir, di atas? Sudah ini. Dari baru lahir sampai yang paling besar, sampai tua, itu kira-kira berapa perbedaan kecepatan dan juga ukuran kan? Biasanya semakin lama semakin besar. Iya. Nah, kalau dari kecepatan, kalau kurang dari 35 knots belum bisa dikatakan siklon. Jadi biasanya masih bibit itu sekitar 15, 10 knots ya. Lalu melompat jadi 35. Nah, ini jadi perbedaannya sebesar itu. Lalu jadi kecepatannya juga lebih cepat. Diameternya juga ada perbedaan. Kalau sudah jadi ini sekitar puluhan hingga ratusan kilometer, tidak terlalu besar. Tapi ini kan lumayan kan bisa puluhan kilometer lah. Iya, ini kan bisa menciptakan bencana kalau terjadi kalau masuk ke daratan. Masuk ke daratan. Kalau yang terdampak adalah di wilayah ini, Sumatera Utara, Aceh ini ya. Jadi daerah yang dekatnya, yang terkenal yang terimbas ya. Tapi ini gejalanya kan berjalannya menjauhi Indonesia. Jadi ke arah relatif ke arah barat laut ya, barat laut utara. Lebih jadi semoga ke ini negara-negara ASEAN yang mungkin dekat ke Asia. Demikian. Jadi itulah fenomena tadi, kembali ke bencana hidrometeorologi. Fenomena laninya masih berlangsung, angin monsun masih berlangsung, kemudian sewaktu-waktu secara siklon cycle 30 sampai 60 hari lewat itu kumpulan awan-awan
hujan dari Samudra Hindia, dan secara sporadis sesaat muncul siklon-siklon. Belum lagi bisa muncul seperti kejadian Januari 2020, sejak beberapa hari atau 1 minggu sebelumnya terdeteksi adanya seruak. Jadi ada seruak udara dingin dari Tibet menuju ke Hong Kong dan menerobos masuk ke ini, melewati ini laut Selat Malaka ini, Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Cina Selatan ini menuju ke wilayah Bangka Belitung dan akhirnya terus menerobos ke Jabodetabek, dan itulah yang membawa membangkitkan pembentukan uap air secara intensif dan menurunkan hujan dengan intensitas super ekstrim, 377 mm hanya dalam beberapa jam. Iya, dan akhir-akhir ini kita rasakan ya hujannya, anginnya juga terasa semakin kencang, dan hujannya itu begitu lebat. Nah, ini semua sebenarnya bisa diprediksi ya. BMKG bisa memprediksi misalnya nanti akan lahir di sini dan kemudian akan bergerak. Itu berapa lama ini bisa memprediksi ke depan? Karena ini kan berkaitan dengan bagaimana kita mewanti-wanti ya kedatangannya. Orang kan misalnya kalau ada apa-apa harus ya evakuasi kalau perlu atau betul sekali, tergantung fenomenanya. Jadi berapa lama, pertanyaannya, secara lebih dini kita bisa kalau siklon misalnya, karena kalau ini kan siklon ini beberapa hari, katakanlah kurang lebih 5 sampai seminggu sebelumnya itu sudah mulai terdeteksi ada low pressure area. Jadi zona titik tertentu di situ tekanan udaranya sangat rendah dibandingkan sekitarnya. Nah, ini kita sebut sebagai low pressure area. Itu kemudian berkembang menjadi bibit siklon apabila semakin meningkat sirkulasi siklonik ini, dan akhirnya berkembang lagi menjadi siklon. Itu kurang lebih 5 sampai seminggu sebelumnya itu bisa diprediksi dan sehingga BMKG juga bisa memberikan warning. Nah, khusus untuk Indonesia ini akhir tahun ini dan awal tahun depan dan juga mungkin keseluruhan tahun depan, kira-kira ini kan pasti ada dampaknya, tadi disebut cuaca lebih ekstrim, ya curah hujan lebih lebat, dan banjir-banjir kan juga, bahkan tsunami juga bisa terjadi karena mungkin ada meteorologi, permukaan air laut juga semakin tinggi. Kira-kira yang menjadi titik rawan potensial yang kita harus waspadai sehingga para penduduk, para Pemda juga sudah bisa menyiasati di mana-mana saja. Ini yang Papua sudah lewatkan yang ini atau masih? Papua masih bisa kena sekitar biasanya kan karena musim hujan itu puncaknya akhir Desember, Januari, Februari, ya kita harus waspada di sekitar bulan-bulan itu. Nah, kalau berbicara tentang zona mana yang harus diwaspadai, nah ini karena menyangkut atmosfer dan pengaruh dari iklim global, La Niña karena global, jadi ya harus seluruh wilayah Indonesia yang akan mengalami hujan lebat. Misalnya kami memprediksi atau memproyeksikan, tepatnya memproyeksikan di seminggu sebelum Natal itu hampir seluruh provinsi di Indonesia itu hujan lebat. Jadi seminggu sebelum Natal ya, itu jadi tanggal 20-an ya, sebelum sekitar tanggal 18 sampai 24. Hanya kecuali ada beberapa zona di Indonesia Tengah ini yang hujannya hanya intensitas sedang, tidak lebat ya. Tapi ini Jawa, Sumatera ini sebagian besar juga Indonesia Timur ini ada beberapa yang menengah, tidak lebat. Namun mulai 25 sampai 1 Desember seluruh provinsi ini proyeksi bukan prediksi ya. Jadi akurasinya lebih rendah dari prediksi. Seluruh provinsi diprediksi mengalami hujan lebat. Nah, setelah tahun baru, 1 minggu kemudian mulai mereda, sebagian besar hujan lebat, sebagian besar provinsi hujan lebat, ada beberapa provinsi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur yang hujannya intensitasnya sedang. Jadi ini mau tidak mau ya kita harus siap-siap lah. Ada batas gitu, ya tidak. Nah, kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, Bu Rita, kan kita juga lihat ya tahun 2019 kan juga tahun 2020 kan kita melihat cuaca ekstrim juga secara global. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, apakah jauh lebih ekstrim kali ini
Dan kira-kira ada peningkatan yang memang kelihatan dan bisa diukur dan berkaitan dengan terjadinya pemanasan global. Betul sekali, jadi ada data hasil pengukuran paling tidak dibandingkan 30 tahun yang lalu. Bahkan data curah hujan di DKI itu sejak tahun 1900 sampai 2020 itu menunjukkan dari 1900 sampai 1950 data curah hujan harian tertinggi dalam setiap tahun. Itu ada grafiknya. Nah, kita tertinggi. bagaimana kira-kira? Nah, itulah. Tahun 1900 sampai 1950 hanya ada 2 kali peak yang intensitasnya mencapai 150 mm dalam 24 jam. Dari itu berarti kan 50 1900 ya. Iya, 50 tahun ya, 1900 sampai 1950. 50 tahun Jadi itu hanya ada 50 tahun itu ada 2 panjang. peak. Yang curah hujan hariannya sampai 150 mm dalam satu hari. Namun setelah tahun 1970 sampai 2020 peaknya itu semakin banyak dan peaknya itu semakin tinggi. Itu di Jakarta. Rata-rata berapa kalau kita lihat peak yang tertinggi sekarang? Peaknya yang tertinggi tercapai pada tanggal 1 Januari 2020 itu 337 mm. 2 kali lipat. Lebih, karena kriteria ekstrim itu 150 mm. Jadi sebelumnya dalam 50 tahun hanya 2 kali, tapi sejak tahun 1970 sampai 2020 itu another 50 tahun berikutnya itu sudah beberapa kali. Beberapa kalinya kira-kira berapa? Kalau saya lihat dari grafik, saya grafiknya enggak ini seperti ini ya, seperti ini ya antara 5 kali lah, sekitar 5 kali, mungkin lebih ya. Dan kalau ekstrimnya 150 mm ke atas, kita lebih dari 300 ya. Iya, itu double ini berarti ekstrim. super ekstrim. Nah, ini bisa dijelaskan karena memang fenomena pemanasan global atau ada hal-hal lain yang... Nah, kenapa saat itu bisa 377 mm? Nah, perbedaan tekanan udara yang sangat signifikan antara wilayah Indonesia, terutama Jabodetabek dengan dataran tinggi Tibet. Jadi sana terlalu dingin, kita panas. Jadi gapnya, jadi gap ini mengakibatkan aliran udara. Nah, jadi kebanyakan ekstrim itu karena ada fenomena-fenomena yang gap sangat signifikan dan itu ternyata dari berbagai fenomena selalu dipicu oleh suhu yang lebih hangat. Selalu atau sebaliknya suhu lebih dingin. Jadi kontrasnya semakin lebar. Yang satu lebih hangat, yang satu lebih dingin. Nah, jadi fenomena itulah yang memicu dan memang para pakar klimatologi termasuk di BMKG juga menganalisis bahwa ini adalah dampak dari perubahan iklim. Baik secara global, regional ataupun lokal, dan itu dampak berupa semakin seringnya kejadian anomali atau ekstrim. Contohnya kami juga punya data grafik terjadinya El Nino La Nina sejak tahun 1950 sampai tahun 2020-an ya. Itu sebelum tahun 1970 sekali lagi periode ulang El Nino La Nina itu 5 sampai 7 tahun baru terjadi lagi. Tetapi setelah tahun 1970 itu frekuensinya lebih meningkat. 2 sampai 3 tahun udah terjadi. Bahkan saat ini 2020 terjadi, 2021 terjadi. Jadi apa ya? Semakin sering. Ini sangat mengkhawatirkan ya. Tidak perlu cemas atau panik ya, tapi memahami dan mengikuti pesan alam tadi.
kalau kita lihat dari dampak yang kita khususnya yang tinggal di kepulauan ini kan berarti permukaan laut kan naik. Nanti kalau ada semua bencana hidrometeorologi ini kan tsunami, ini sesuatu yang kita takuti. Mungkin kira-kira potensi tsunami yang bisa terjadi dan paling tidak kalau tidak bisa diprediksi diproyeksikan lah. Iya. Nah, kalau tsunami jadi potensi kejadian tsunami di Indonesia itu 90% tidak ada kaitannya dengan cuaca dan iklim. 90%. Ya. Itu terutama akibat dinamika lempeng-lempeng atau kerak bumi. Gempa bumi ya biasanya. Gempa bumi ya yang ada di dasar laut. Namun data global menunjukkan, jadi dari UK, dari Inggris, ada data katalog dunia menunjukkan kejadian gempa bumi itu semakin meningkat. Artinya frekuensi kejadian gempa-gempa semakin meningkat. Dan juga di Indonesia juga demikian, frekuensinya makin meningkat. Poinnya adalah itu mempengaruhi potensi terjadinya tsunami akibat gempa. Kalau kejadiannya semakin meningkat, maka kalau itu terjadi di dasar laut, maka dapat mengakibatkan kalau kekuatannya lebih dari 6,5 magnitude-nya itu berpotensi menimbulkan tsunami. Jadi dari atas fenomena perubahan iklim global, dari bawah tektonik semakin aktif. Nah, artinya sementara kita di bagian dari cincin api, nah, jadi kita memang harus tidak perlu cemas atau panik ya, tapi memahami dan mengikuti pesan alam tadi. Jadi misalnya sebetulnya kalau yang cuaca iklim itu kan bisa diprediksi, bisa diketahui lebih dini, jadi kita bisa lebih beradaptasi. Poinnya kalau kita tidak merusak lingkungan, hujan yang lebat pun bisa termitigasi. Iya. Tapi kalau, contohnya kita tidak menebang pohon sehingga banjir, longsor juga kemungkinannya berkurang. Tapi kalau ini kita ingat ya waktu itu pernah ada di Banten ya, khususnya di Cilegon misalnya kena tsunami dan daerah situ kan yang dekat Lampung dan tentu saja Aceh. Kira-kira ini masih menjadi potensi untuk terjadi tsunami atau apakah ada area-area lain yang minimal kita harus beradaptasi dari sekarang, mensiapkan ya infrastrukturnya supaya kita bisa menghindarinya. Betul sekali. Jadi kalau terkait gempa tsunami ini potensi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali yang rendah di Kalimantan. Tetapi untuk data 2 tahun terakhir potensi itu meningkat terutama di wilayah ini sebelah barat Sumatera Barat. Jadi maksudnya ini kan fluktuatif ya. Untuk 2 tahun terakhir sejak pandemi itu kami mengamati di sebelah barat Sumatera Barat misalnya Siberut ya, kemudian Selat Sunda masih, kemudian juga Selatan Jawa terutama Jawa Timur itu masih berpotensi, dan juga di wilayah laut Banda, di wilayah Maluku. Kalau Flores karena kita ingat pernah kan dulu terjadi itu masih ada potensi ya. Namun dari data-data kegempaan potensinya relatif lebih tinggi di tempat yang saya sebut tadi. Bukan berarti di Flores tidak ya. Masih ada potensi. Ya kita anggap saja sebenarnya kan seluruh Indonesia, apalagi sekarang dengan adanya cuaca ekstrim, adanya La Niña, dan kemudian ada yang sifatnya lokal juga, kita negara kepulauan. Nah ini pesannya kita harus waspadai, harus disiapkan, mungkin juga Pemdanya juga kita melakukan adaptasi dan mitigasi. Nah BMKG di sini ini kan sosialisasi itu sangat penting, edukasi itu sangat penting. Jangan fenomena ini yang seharusnya kita bisa beradaptasi semua jadi bencana. Nah ini kan kita tidak inginkan. Bagaimana peran BMKG dalam hal ini untuk membantu lah supaya kita tuh siap? Ya, yang Mbak Desi sampaikan itu benar sekali. Jadi yang penting adalah tidak panik, tapi melakukan upaya adaptasi beserta mitigasi. Nah kalau konteks adaptasi itu sebetulnya terutama untuk cuaca dan iklim
itu kami sudah mulai menggencarkan sejak tahun 2011. Jadi kami BMKG melakukan sekolah lapang iklim. Nah, adalah bagaimana mengajak para petani dan penyuluh petani untuk mengenal cuaca dan bagaimana anomalinya. Dan beradaptasi mungkin cara menanam, kapan menanam. Betul. Dengan mengenal itu mereka bisa menyesuaikan jenis tanaman apa yang tepat kalau ternyata musim hujannya maju atau musim hujannya mundur. Nah, itu bisa disesuaikan jenisnya, pola tanamnya, dan bahkan bisa menunda atau mempercepat. Itu bisa. Ini sejak tahun 2011 melakukan. Dan ini sudah diterapkan, Bu Rita sendiri sudah melihat dampak positifnya dari edukasi seperti ini? Nah, dari data statistik itu kami sebetulnya ada grafik juga melihat bahwa sekolah lapang iklim ini meningkatkan produktivitas tanam itu rata-rata 30% dibandingkan kalau tidak ada sekolah lapang iklim. Jadi kami bandingkan tempat-tempat yang ada sekolah lapang iklim dengan yang tidak. Bahkan saat terjadi El Nino, saat El Nino pun kan harusnya kekeringan ya. Iya, biasanya kebakaran terjadi. Kering. Nah, ini produktivitas tanam lokasi yang melakukan sekolah lapang iklim ini masih bisa bertahan sampai 30%. Ini artinya beradaptasi. Beradaptasi. Ya. Nah, kalau misalnya cara beradaptasi khususnya bagi yang tinggal di pesisir, ini kan juga perlu ya, ada yang diwaspadai, harus ada edukasi, tapi juga infrastrukturnya yang harus dikelola supaya beradaptasi dengan kemungkinan-kemungkinan ini. Apa-apa saja? Nah, misalnya ancamannya kan tidak hanya iklim ya, tapi ada gelombang tinggi, ada tsunami. Nah, sebetulnya adaptasi yang paling disarankan itu adalah mengatur tata ruang. Kan sudah bisa ditengarai ini tsunami masuknya berapa meter ya, atau gelombang tinggi masuknya berapa meter. Nah, kalau mitigasi itu bisa dipasang breakwater ya, tetapi untuk tsunami breakwater ini kayaknya tidak tepat. Jadi tsunami itu gelombangnya beda. Nah, sehingga bukan mitigasi tetapi adaptasi tadi, tata ruangnya ditata agar jangan ada pemukiman, jangan terlalu mepet ke laut ya, ke tepi pantai. Jadi ada jarak, katakan ada zona sempadan pantai, katakan 500 sampai 1 kilometer atau bisa lebih tergantung kondisi potensi bahayanya. Ya, dan harus disiplin. Ini betul-betul harus diterapkan oleh Pemdanya. Biasanya kan kalau dekat pinggir pantai ada yang membangun dan lain sebagainya, dan nanti memicu yang lain ikut membangun. Ya, nah inilah yang membuat jumlah korban jauh lebih tinggi yang dari semestinya. Alumninya ini mendapat informasi dari BMKG 3 hari sebelum Seroja terjadi, dan dia sempat mengajak warga desanya untuk evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman. Kalau untuk nelayan sendiri ini kan kapan melaut, kapan lebih baik tidak melakukannya, ini sudah dilakukan, Bu Rita? Ini kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jadi kalau yang petani tadi 10 tahun yang lalu ya, kalau nelayan ini kami lakukan 5 tahun yang lalu, ada sekolah lapang cuaca nelayan. Jadi diajarkan, mereka bisa mengakses dari mobile phone. Nelayannya kan juga muda-muda ya, milenial gitu ya. Ini dari gadgetnya mereka bisa tahu gelombang tinggi kapan dan zona mana yang ikan-ikan itu berkumpul. Itu bisa. Jadi mereka bisa melakukan langsung ke sasaran untuk tangkap ikan. Namun kendalanya kalau sudah di tengah laut itu sinyal nggak ada. Jadi sebaiknya sebelum berangkat mereka membaca dulu. Dan ini informasinya gampang diakses dan diberikan kan? Iya. Ini adalah informasi. Informasi ya. ini sebenarnya secara publik bisa. Bisa. Ada diakses di mobile phone atau di website itu ada misalnya signature ya. BMKG www.bmkg.go.id terus
ini apa garis miring signature, atau di aplikasi mobile phone juga ada. Nah, tapi saat kami cek di lapangan, memang kalau yang kesulitannya tuh kalau yang sudah terlanjur di laut, jadi memang disarankan sebelum melaut itu lihat lebih dahulu. Dan saat terjadi badai Seroja, itu alumni dari Sekolah Lapang Cuaca Nelayan yang diselenggarakan tahun 2017, alumninya ini mengetahui mendapat informasi dari BMKG 3 hari sebelum menerima Seroja terjadi, dan dia sempat mengajak warga desanya untuk evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman. Namun mereka mengatakan kami tahu kami harus menjauh, tetapi kesulitan bagaimana dengan kapal-kapal kami, kan nggak mungkin kapalnya dibawa evakuasi. Nah, jadi memang masih ada kerugian karena sebagian besar kapal kami jadi tapi rusak. paling tidak kan kalau Tapi kapal nyawa, bisa dibangun, nyawa kan nyawa ini lebih diselamatkan. berharga. Jadi sekarang semakin banyak yang menggunakan aplikasi ini. Insya Dan Allah, ini semua sudah online dan juga ini dari segi Iya. teknologi kita Iya. memilikinya kan ya. Iya. Nah, tapi kami tetap menjaga jangan sampai mereka tidak paham. Nah, ini pernah terjadi juga. Mereka menerima tapi mereka nggak paham ini tuh maksudnya apa ya. Nah, ini yang kami lakukan dengan sekolah-sekolah lapang itu, dan kami tidak sendiri. Kami bekerja sama dengan dinas perikanan setempat, dengan pemerintah daerah setempat. Jadi BMKG tidak mungkin melakukan itu sendiri. Jadi selalu ada partner di. Dan ini terus-menerus sampai sekarang dilakukan. Iya, ini karena menjadi prioritas nasional bagi BMKG. Apalagi dengan kita prediksi proyeksi cuaca seperti ini kan luar biasa, kita harus beradaptasi tapi juga harus memitigasi. Contohnya yang lain sebenarnya yang kita bisa mitigasi ya adalah kalau curah hujan besar pasti banjir, padahal kan tidak perlu banjir ya. Nah, ini cara-cara untuk memitigasinya itu bagaimana yang harus tata kelolanya itu diperbaiki, apalagi Jakarta. Betul sekali. Jadi kami bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Data cara mitigasi kami adalah data dari BMKG, curah hujan baik harian ya atau 10 harian atau bulanan. Ini secara otomatis masuk ke servernya PUPR, sehingga PUPR bisa memprediksi kapan akan banjir dan bisa mengeluarkan peringatan dini akan banjir, sehingga masyarakat setempat bisa diselamatkan atau buka tutup waduknya. Dan saat ini seperti contoh Sintang ya, PUPR akan membangun bendung ya. Nah, itu juga membutuhkan data informasi dari kami, sehingga tren curah hujan, katakan proyeksinya di Sintang atau di Indonesia tahun 2030 seperti apa tren potensi curah hujan. Nah, proyeksi itu diperlukan oleh PUPR untuk menghitung kapasitas bendung sebesar apa yang harus dibangun agar mampu menampung kelebihan air hujan yang akan terjadi sampai 10 Dan tahun kalau ke misalnya depan. existing bendungan itu penuh, nah ini kan juga harus yang harus dilakukan kan, berarti harus Buka, ada tutup, debit. ada yang dilepas begitu, sehingga PUPR bisa menghitung kita katakan hujannya akan meningkat sampai 500 mm ya, berarti kan bisa dihitung kira-kira kelebihannya, normalnya 300 mm dalam 1 bulan, kelebihan 200 mm dalam 1 bulan. Nah, ini kan bisa angka ini untuk mengatur seperti Pak Menteri udah bilang, oh udah saya kosongkan semua bendung, kalau ketemu udah saya kosongkan. Jadi kalau ada curah hujan yang lebat ini sudah bisa ditampung. Tapi kalau kita lihat kota Jakarta ini kan kita tahu kan semakin lama kan semakin tenggelam. Nah, ini sementara itu ya infrastruktur, real estate dan lain sebagainya itu kan terus dibangun sehingga mengurangi ya kapasitas satu wilayah itu untuk menyerap air. Nah, ini kan berarti harus ada SOP yang mulai dari sekarang itu diterapkan kalau kita membangun sesuatu. Apalagi ya bukan saja curah hujan tapi air yang ada di tanah ini kan juga udah semakin disedot dan kualitas juga airnya kan menurun, juga semakin karena menurun. dari laut. Nah, ini bagaimana kira-kira blueprint ke depannya itu yang harus disesuaikan? Mungkin idealnya ini pemerintah daerah
provinsi ya, saya yakin atau insya Allah ya, mestinya sudah Paham Bapeda, gitu ya. Bapeda ya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, karena pemerintah daerah DKI ini juga bekerja sama dengan BMKG dalam hal data-data. Jadi misalnya seperti ini, ada integrated flood warning system. Ini BMKG menyediakan juga, jadi ada data-data dari BMKG yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menghitung tadi, dan datanya kan tidak hanya dari BMKG saja, dari Badan Geologi tentang kondisi air tanah, dari PUPR tentang kondisi air permukaan, dari BMKG tentang kondisi curah hujan ya. Nah, selama ini digunakan data ini dan paham. Ada. Ini kan tadi kan kadang-kadang kan nggak ngerti juga ini maksudnya data ini dan apa yang kita harus lakukan setelah mendapat data ini. Ini kan harus dikomunikasi. Insya Allah paham. Nah, saya khawatir misalnya wah bangun lagi real estate di mana bangunan tinggi, sementara ini airnya pada mau kemana yang gitu. kami khawatirkan hasil kajian studi itu, kalau pahamnya yang melakukan pasti paham ya, tapi seberapa jauh hasil kajian studi itu diterapkan dalam mengelola tata ruang, dalam membatasi, kan bisa dibatasi, pemompaan kan bisa dibatasi. Nah, ini seberapa jauh diterapkan dan dijadikan kebijakan. Kebijakannya diterapkan. Kalau kita lihat di Jepang misalnya, ini mereka sudah kebijakan itu beradaptasi dengan situasi alam di sana kan, misalnya bangunan juga anti gempa, kemudian ada SOP-nya kalau ini terjadi. Nah, kalau Bu Rita melihat dalam perjalanan kita, karena hampir bisa dikatakan tiap tahun kita dihadapi dengan bencana, apakah ada pencerahan dalam bentuk kebijakan yang memang mencerminkan bahwa kita paham ini kita itu memang hidup di pusaran bencana? Betul sekali, kami juga merasakan, kalau kami lihat kebijakannya itu sudah ada, tetapi kepatuhannya itu loh, sebenarnya building code, aturan yang mengatur bahwa bangunan ini harus dibangun seperti apa, di mana, itu sudah ada. Tetapi kalau misalnya tidak dipatuhi, apa ya ada sanksi atau tidak? Nah, itu yang masih belum. Ya. Dan satu lagi adalah ya tadi misalnya salah satu kenapa kita sering terjadi banjir, longsor itu karena ada penebangan yang tidak semestinya misalnya, atau bangunan yang dibangun di daerah yang seharusnya tidak semestinya. Ini Bu Rita, sesuatu yang mengkhawatirkan apalagi dengan kebijakan lingkungan hidup kita yang lebih mementingkan pembangunan, ekonomi, revenue dan lain sebagainya. Ini bisa nggak diselaraskan ya? Iya. Ini cuma kebetulan saja kemarin saya dan beberapa teman itu mengikuti COP26 dan saya melihat insight pemerintah Indonesia tuh komitmennya nampaknya semakin kuat, karena ada misalnya policy untuk menggalakkan mangrove ini blue carbon. Itu ini yang saya lihat kok gencar ya, beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Memang mungkin sebelumnya tidak segencar sekarang, tapi mungkin masih perlu lagi gitu loh. Poinnya sudah ada gerakan yang nampaknya juga masif ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di Jawa. Itu sudah ada. Dan itu cukup efektif ya, menanam mangrove atau hutan, menciptakan hutan-hutan bakau, melindungi itu cukup efektif. Iya, karena ada banyak manfaat, tidak hanya untuk blue carbon saja, sekaligus melindungi dari gelombang tinggi dan tsunami, dan juga menjaga ekosistem. Jadi itu multi benefit seperti itu, dan itu kan juga hijau klorofilnya ini kan juga membantu untuk mengubah CO2 menjadi O2. Nah, tinggal lebih masif lagi itu, saya rasa seperti itu. Nah, contohnya juga energi terbarukan, renewable energy kan sudah mulai digerakkan dengan
mobil listrik, Ya. ada yang hybrid, ada lithium. Sekarang mau zero emission tahun Nah. 2050, 2060 mengurangi emisi sebesar 29% tahun Ya, 2030 ya. 2030, Ya, iya. cuman saya khawatir saja karena salah satunya adalah yang memang ini terjadi karena gas rumah kaca yang Betul, terus menerus dan kalau di Indonesia ini kan urutan pertamanya itu masih itu kan deforestasi dan juga gambut, transportasi, lahan gambut dan ya, kebakaran ya, dan lain ya, sebagainya. ya. Literasi kami itu menjadi lebih cepat, lebih efektif, terakselerasi karena bantuan gencar dari media itu. Bu Rita, kalau balik lagi, asalnya ini adalah perubahan iklim, pemanasan global yang kita lihat La Niña, El Niño semakin hari, semakin tahun ya frekuensinya semakin meningkat, curah hujan yang kalau dulu tahun 50 tahun hanya 2 kali di atas 150 mm, sekarang sudah beberapa kali di atas 300 mm. Ini kita lihat di Antartika dan di Arktik gunung-gunung es juga sudah semakin mencair dan katanya ya kita tuh sudah 1,2% lebih tinggi secara suhu ya dibanding Indonesia, betul. ini harusnya apa? Ini sebenarnya apa yang bukan saja permukaan laut yang semakin meningkat, tapi apa yang dalam pergerakan angin, udara panas, udara dingin ini yang membuat kita betul-betul harus waspada. Taruhlah kalau misalnya mencair lebih banyak lagi. Ada yang tenggelam. Ya, tapi apa yang akan terjadi kepada cuaca ekstrim ini? Akan lebih ekstrim lagi dan apakah ada perubahan dalam pergerakan? Betul. Jadi menurut beberapa pakar, kondisi ekstrim ini nantinya sudah mulai terlihat gejalanya, menimbulkan berbagai anomali. Yang sekarang bukan anomali kalau kita lihat frekuensinya semakin meningkat. Ini sudah anomali. Ini sudah anomali. Jadi jangan-jangan jadi normal. Betul, menjadi new normal istilahnya. Tapi anomali itu akan semakin sering. Contohnya saja. Kemarin badai Seroja, harusnya kalau wilayah tropis yang 10 derajat lintang utara selatan, kalau ada badai, begitu menyentuh 10 derajat ini, dia akan membelok keluar. Jadi tidak bisa tembus di zona tropis ini, karena rotasi bumi yang lebih kencang ya. Tapi yang badai Seroja itu, sampai kepalanya, biasanya yang masuk tuh hanya ekornya siklon, sampai kepala siklonnya sendiri itu masuk ke darat. Jadi benar-benar masuk ke darat, padahal harusnya tidak. Nah, maksud saya yang Mbak Desi katakan tadi, fenomena-fenomena tadi kalau kita biarkan, tidak kita mitigasi, itu dikhawatirkan semakin dahsyat, semakin intensitasnya semakin melompat dan kita nggak bisa membayangkan apa yang terjadi. Dan saya lihat ini peran BMKG dalam hal ini sangat-sangat penting karena di sinilah pusat otaknya, ilmiahnya dan juga didukung pusat datanya dan didukung para pakar dan teknologi kita juga ada ya, kita semakin canggih kan. Dan bekerja sama tentu saja dengan pihak-pihak internasional. Nah, sekarang taruhlah kita tahu anomali akan semakin sering, ya. Bisa nggak ini semua di-lead oleh BMKG untuk membuat kebijakan bagaimana kita melakukan adaptasi dan mitigasi pada semua level di Indonesia ini? Ya, peran BMKG di sini adalah ke bagian jadi RSO, Research and Systematic Observation. Jadi kami fokus menyediakan data-data observasi yang sistematis agar data-data itu dan analisisnya dapat menjadi decision support bagi
pemangku kebijakan. Nah, kebetulan kalau focal point-nya di Indonesia itu kan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi data-data ini kami sampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjadi dasar menentukan keputusan tadi. Itu peran BMKG di sana. Dan kami terus berupaya meningkatkan teknologinya agar akurasi dan resolusi itu bisa terjaga atau semakin meningkat. Tapi sense of urgency selama ini Bu Rita melihat jangan sebelum COP26 ya, tapi secara keseluruhan di pemerintahan Indonesia dan juga mungkin di masyarakat Indonesia ada nggak pemahaman atau masih kalau business as usual atau kalau kebetulan kami sering chat dengan Ibu Menteri ya, kalau ada apa itu langsung, kalau saya lama nggak chat ibunya tuh gimana ini perkembangannya, selalu gitu. Itu di level decision maker ya. Tapi kalau di masyarakat nampaknya belum semua, karena memang literasinya memang harus. Jadi aspek literasi itu kami merasakan tidak semua. Kadang-kadang kalau kita ketemu para petani, para nelayan itu setelah kita cerita baru oh gitu ya Bu. Nah, jadi kalau nggak ada yang cerita juga nggak mikir sampai ke situ. Dan kalau belum ada bencana, biasanya belum ada bencana mungkin juga setelah nyangka. Bencana paham atau perlu waktu. tapi jadi reaktif ya. Tapi setelah mungkin tidak terjadi, kemudian back to kembali the old habit. Oke, Bu Rita, ini kita sudah hampir habis, tapi saya ingin tahu ya, ini kan ada edukasi, sosialisasi, ada adaptasi, ada juga mitigasi yang perlu kira-kira plan ke depan dan yang paling prioritas dan juga untuk menghadapi ini semua apa yang direncanakan? Kalau yang impact-nya lebih sustain dan long term, tapi efektivitasnya itu agak lambat, itu di literasi dan edukasi itu harus sabar, harus ini. Tapi begitu kita berhasil, impact-nya itu lebih sustain, lebih long term, edukasi itu. Nah, tetapi kalau kondisi sudah darurat, short term-nya itu ya langsung pencegahan atau mitigasi. Jadi kalau bisa waktunya dia pendek, tahu ada fenomena ini ya dicegah. Jadi melalui edukasi juga kita gencarkan itu. Jadi dan kalau adaptasi ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang kalau kita kan ada perubahan pemerintahan kan nanti tahun 2024 harusnya dijadikan salah satu istilahnya campaign atau yang fokus ya, prioritas yang harus dilakukan ini bagaimana supaya masuk ke dalam agenda. Nah, kami berusaha, kami juga beberapa kali juga menyurat ke Bapak Presiden. Jadi kami data-data ini tidak kami simpan, kami sebarkan ke publik sampai ke Presiden. Dan beberapa kali Pak Presiden menanggapi dengan ratas, lalu membagi tugas ke menteri-menteri, misalnya La Nina, terus apalagi tentang perubahan iklim, itu beliau ini dari sisi pemerintah ya. Tapi kita kan juga nggak tahu nanti bagaimana ya. Di sini mungkin peran media juga, kita media harus membantu sekali, untuk media ada sense of urgency lah, karena ini secara pengalaman ya, kasat mata, dan sebenarnya fenomena cuaca ekstrim, perubahan dari suhu ini kan juga menimbulkan penyakit-penyakit baru. Betul sekali, kita seperti virus pandemi COVID-19 ini pasti juga ada kaitannya dengan bagaimana kita barangkali memiliki lingkungan. Sedang di riset itu ya. Nampaknya ada hipotesis ke arah sana juga. Dan katanya kalau suhu semakin meningkat kan potensi untuk penyebaran penyakit juga bisa semakin meningkat kan. Betul juga ya, untuk penyakit-penyakit tertentu itu. Tapi sebaliknya kalau COVID ini ada beberapa paper yang mengatakan di udara yang dingin. Jadi malah ada matahari itu malah jadi memang macam-macam lah. Pokoknya ada dampaknya lah kalau kita ekstrim. Ada dampak itu yang ekstrim itu. Jadi betul sekali, dan kami terima kasih kepada media, itu juga sangat meringankan tugas BMKG. Literasi kami itu menjadi lebih cepat, lebih efektif, terakselerasi karena bantuan gencar dari media itu. Jadi terima kasih nih.
Iya, dan kita pasti akan selalu membantu ya mensosialisasi ini karena ini ujung-ujungnya dampaknya adalah ya kehidupan kita semua. Keberlanjutan Tentu saja kita kehidupan. tidak boleh selalu dengan kalau ada bencana dulu baru reaksi Terlambat, dan ya. sudah terlambat nanti juga dampaknya juga untuk melakukan mitigasi jauh lebih mahal, jauh Betul lebih sekali, susah. biayanya lebih mahal. Ya, dan kalau kita bisa cegah, nah Itu lebih jauh lebih hemat, lebih baik dan lebih baik, ya, hemat, lebih apalagi buat ini generasi penerus, penerus, yang betul. kita lihat banyak sekali anak-anak muda, generasi penerus, generasi yang masih usianya belasan tahun, mereka lah yang nanti harus menghadapi ini Ya, semua. Mereka ya, justru yang sangat betul, worried ya, sangat Ya. cemas Betul. terhadap masa depan mereka. Terima Betul. kasih sekali, Terima kasih. Bu Rita. Seperti biasa saya banyak sekali belajar ya kalau Saya juga juga belajar nih. kalau melakukan wawancara dengan Bu Rita. Sukses dan Terima semoga kasih, Mbak semua Desi. masukannya Ya. didengar, apalagi Insya Allah. bisa diterapkan dalam bentuk kebijakan dan implementasi, dan datanya juga terus di-sharing bagi kita Ya. semua. Ya, demikian Terima kasih. Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari kantor BMKG. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tayangan ini juga bisa Anda saksikan di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Kita masih dalam suasana pandemi, bahkan ada lagi varian baru, Omikron. Nah, ini kita harus waspadai, tapi yang penting adalah kita menjaga protokol kesehatan, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker di mana kita berada, dan tentu saja menghindari kerumunan. Terima kasih, stay safe, bye-bye.